Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih banyak terhadap anak Bapak semuanya yang sudah hadir di dalam ruangan BK Cinta kita ini dan juga ingin mengikuti kegiatan yang sudah Bapak undang terlebih dahulu dari hari kemarin. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini nih, marilah kita berdoa. Jadi sini siapa yang ingin pimpin doanya? Baik, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Betul? Nah, sebelum memulai kegiatan selanjutnya nih, lebih baik kita perkenalan dulu ya. Nah, dari Bapak duluan, perkenalkan nama Bapak Farhan Alamanputra. Bapak bisa dipanggil Pak Farhan. Nah, Bapak di sini sudah menjadi guru BK kurang lebih 1 tahun. Nah, bagaimana, ada yang mau ditanyakan dari Bapak? Tidak ada? Oke. Jadi dari anak Bapak siapa yang ingin memperkenalkan dulu dirinya nih terlebih dahulu? Baik, silakan Bapak. Nama saya Ferry Rode, panggilan saya Arul. Saya siswa kelas 1 dari IPA 1. Oke, dari Arul. Kita dari mana? Arul. Oke, dari IPA 1. Selanjutnya siapa yang memperkenalkan diri? Oke, silakan Abrar. Perkenalkan, nama saya Abrar Fatrita. Panggilan saya Abrar. Saya dari IPA 5. Oke, IPA 5. Selanjutnya siapa lagi? Oke. Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Sedian Dewi Putri, bisa dipanggil Bila Pak. Dari kelas 11 MIPA. Oke, ada 3. Selanjutnya siapa yang memperkenalkan dirinya? Baik, Perkenalkan silakan. Pak, nama saya Demiati, saya dari 10 PS2. Oke, ya dari 10 IPS 2. Selanjutnya terakhir. Perkenalkan, nama saya Siti Bilabika, biasa dipanggil Dika, saya dari kelas 11 IPS 2. Ika dari 11 IPS 2. Oke, jadi ada yang tahu enggak kegiatan kita pada hari ini apa? Tidak Tidak Pak. ada. Oke. Jadi kegiatan kita pada hari ini yaitu melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu sebelumnya? Atau ada yang pernah mendengar? Belum ada ya? Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok ini adalah layanan atau tempat suatu wadah untuk siswa-siswi di sekolah tersebut yang diberikan oleh guru BK-nya yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi antara siswanya, untuk melatih public speakingnya atau melatih untuk bisa berpendapat secara di depan umum. Kegiatan ini ada aturan-aturan yang harus kita taati atau jadi pedoman dalam kegiatan itu berjalan. Nah, yang pertama yaitu anak-anak Bapak semua harus bersukarela di dalam ruangan BK ini. Anak Bapak semuanya bersukarela? Iya Pak. Tidak ada paksaan kan? Tidak. Yang selanjutnya itu ada keterbukaan, di mana anak Bapak di sini harus secara terbuka untuk melakukan pendapatnya, mengeluarkan pendapatnya tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan juga Bapak juga harus secara terbuka menerima data Bapak yang ada di ruangan BK ini. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada kenormatifan, di mana kegiatan ini harus berjalan secara norma-norma yang berlaku. Contohnya seperti apa Pak? Sebelum mengeluarkan pendapat, boleh angkat tangannya terlebih dahulu, baru ngomong untuk mengeluarkan pendapatnya. Dan teman-temannya yang lain, ketika ada teman yang berbicara mengeluarkan pendapat, harap didengarkan secara seksama. Mana setuju? Setuju Pak. Oke, yang lainnya itu kedinamisan, di mana anak Bapak semua harus ikut serta aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Mana ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Sudah paham semua? Oke, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita main games dulu nih. Nama gamenya yaitu bunga pucuk, bunga mekar. Ada yang pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar? Oke, coba contohin. Jadi gamenya tangannya gini dulu. Kita bayangkan diri kita ini sebuah bunga. Nah, ketika Bapak bilang mekar, tangannya dibuka gini. Ketika Bapak bilang pucuk, tangannya ditutup gini kembali. Oke, paham? Bunga mekar, bunga mekar, bunga kuncup, bunga kuncup, bunga mekar, bunga mekar, bunga kuncup, bunga mekar, bunga kuncup, bunga mekar. Oke, pada kegiatan semuanya. Nah, sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Sudah jelas semuanya kan?
Apakah suasana sudah nyaman? Gimana? Apakah ada yang ingin tukar posisi? Tidak, Pak. Tidak ada. Yakin? Jadi, Apakah ada mau ke WC terlebih dahulu? tidak, Mau Pak. minum? Nggak ada. Tidak. Oke. Nah, di sini Bapak ada jargon. Kalau Bapak bilang siap mengikuti bimbingan kelompok, jawabannya siap, siap, siap. Oke. Bisa kita mulai? Bisa kita coba ya? Oke. Siap mengikuti bimbingan kelompok? Siap, siap, siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen waktu. Kira-kira Anda Bapak semua ini ada yang tahu nggak tentang manajemen waktu itu apa? Oke, silahkan Arul. Menurut saya manajemen itu bagaimana cara kita memanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin atau buang sama sekali. Oke, Arul bilang manajemen waktu itu memanfaatkan waktu secara baik ya, secara benar. Oke, betul sekali. Selanjutnya ada yang mau mengungkapkan pendapat selanjutnya? Saya, Pak. Oke, silakan Dila. Nah, tadi kan mau menambahkan yang sudah disebutkan sama Arul tadi. Kalau manajemen waktu itu kayak proses atau kita tuh merencanakan waktu atau kegiatan nanti apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu. Oke, betul sekali Dila. Jadi manajemen waktu itu harus kita bisa dikatakan kita mengatur waktu kita secara baik. Ada proses-prosesnya, ada tahapnya. Nah, selanjutnya apa yang Anda maksud? Misalnya ada Bapak nih, ada tahu nggak tentang dampak dari positif dalam manajemen waktu atau manfaatnya? Cuma Oke, silakan Abrar. yang pertama membuat diri kita lebih disiplin. Buat diri kita ini. Seperti kayak dengan kita manajemen waktu yang baik, kita bisa mengelola dan memanfaatkan waktu sehingga kerja kita itu lebih terarah dan terjadwal. Itu yang kedua, bisa membuat kita mengurangi tingkat stres itu. Seperti kayak kalau kita mampu manajemen waktu itu, kita bisa meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti kayak kita kebingungan, kepikiran, pusing, stres karena udah sendiri. Oke, betul sekali. Memang banyak sekali ya manfaat dari manajemen waktu. Antara tadi sudah disebut sama Abrar, yaitu ada juga untuk mengurangi stres kita, terus juga membuat jadwal kita lebih teratur. Nah, tadi kan sudah membahas tentang pengertian dan juga manfaatnya. Tentu kalau kita ingin manajemen waktu kita harus tahu cara-cara untuk melakukan manajemen waktu tersebut. Betul tidak? Betul. Oke. Di sini ada Bapak tahu nggak gimana cara untuk melakukan manajemen waktu tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan dia. Yang pertama itu caranya pastikan kita terlebih dahulu membuat agenda rutin untuk mengelola waktu kita dengan lebih baik. Nah, setelah kita membuat agenda tersebut, kita membuat daftar rencana untuk menentukan tugas yang harus kita kerjakan terlebih dahulu supaya nanti kita tuh tidak terlalu mendesak untuk mengerjakan tugas yang mepet gitu. Kalau kita mengerjakan tugas yang terlalu mepet kan kita berakibatkan ya kita ada yang dibilang dampaknya stres gitu kan. Terus mengatur waktu secara efektif untuk meminimalkan stres dan meningkatkan produktivitasnya. Oke, berarti cara yang pertama kita harus bikin agenda ya. Agenda kita harus tahu yang mana yang harus kita prioritaskan duluan. Yang misalnya yang lebih mudah dikerjakan kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, betul sekali. Jadi itu cara-cara dalam melakukan manajemen waktu. Selanjutnya anak Bapak ada yang tahu lagi enggak gimana cara untuk mengatur waktunya, waktunya? Ada ya, cukup tadi saja. Oke. Nah, kelihatannya anak Bapak sudah pada lesu nih karena sudah mulai bosan juga ya. Nah, Bapak ada games namanya itu tepuk pagi siang malam. Nanti kalau Bapak bilang pagi tepuknya sekali, yang siang Bapak tepuknya 2 kali, yang malamnya diam, tidak tepuk. Paham? Oke. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, pada konsentrasi semua. Nah, dikarenakan waktu kita sudah mau habis dan kegiatan kita juga sudah mau berakhir, Bapak berharap nih anak-anak Bapak semua menyampaikan pesan dan harapannya buat kegiatan kita pada hari ini. Ada yang mau?
Saya Pak, Boleh, silakan bilang. Bunda mau menyampaikan pesannya Pak. Mungkin nanti di kegiatan kita selanjutnya mungkin lebih banyak lagi tuh Pak game-gamenya biar seru juga kan, biar teman-teman yang lain juga nggak bosan. Oke, di kegiatan selanjutnya dibanyakin gamenya biar nggak bosan ya, biar lebih seru ya. Iya, Mas. Oke, setuju, boleh. Selanjutnya ada yang lagi nggak yang menyampaikannya? Boleh, Karul. Harapan saya untuk dia semua, semoga setelah kita mendapatkan materi ini kita dapat lebih baik lagi dalam mengamankan waktu kita agar tidak terjadi suara sia-sia. Ya, kita semua berharap setelah dari kegiatan ini kita bisa dapat mengatur waktu kita, manajemen waktu kita, karena kita tadi sudah tahu ya cara-caranya bagaimana, jadi kita bisa melakukannya di kegiatan kita selanjutnya, di kehidupan kita selanjutnya. Oke, setelah ada pesannya, ada harapannya, Bapak ingin Ananda Bapak juga menyampaikan kesimpulan nih dari kegiatan kita pada hari ini. Ada yang ingin menyampaikan? Baik, silakan Ika. Intinya kesimpulan yang didapat dari kelompok hari ini kita mengatur waktu, kita tuh jadi bisa mengatur, kita bisa tahu disiplin, dan tidak sering menunda-nunda pekerjaan supaya tidak stres, karena dengan manajemen waktu itu kita jadi ini apa Pak namanya? Jadi tahu. Ya jadi tahu, lebih teratur, disiplin gitu Pak. Betul sekali. Tepuk tangan dulu Ika. Nah, selanjutnya yaitu Bapak ingin meminta Anda Bapak semua untuk berharap untuk menyampaikan juga pesan dari kegiatan kita pada hari ini. Siapa yang ingin menyampaikan pesan pada hari ini? Baik, silakan ya. Pesannya ya semoga kita selalu berhati manajemen waktu kita lebih baik dan kita tidak meremehkan manajemen waktu itu. Oke, betul sekali ya. Jadi jangan meremehkan manajemen waktu, karena kalau kita remehkan tadi dampaknya tadi sangat luar biasa ya, bisa bikin stres. Nah, tadi Bapak sudah meminta nih semua untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulannya dan yang lain juga. Nah, sekarang kita bahas nih kegiatan lanjutan kita nih. Bapak mau Ananda Bapak memberi saran kepada Bapak kegiatan lanjutan kita sebaiknya di mana atau dilakukan di jam berapa, gimana? Yang mau minta pendapatnya? Saya Pak, Oke, Arul. misalnya kayak outdoor itu Pak, kayak di taman atau enggak Oke, pagi hari oke, Pak, betul sekali. Boleh. Boleh kita lakukan di outdoor ya, biar lebih segar kita. Oke. Kalau mengenai waktunya bagaimana? Ada saran nggak? Mungkin saya Pak, Oke, bilang. mungkin waktunya di hari libur mungkin ya Pak, Di hari yang lain libur. sibuk ya. Di hari Sabtu gitu Pak. Oke, boleh juga di hari Sabtu ya kita lakukan kegiatan lanjutan kita ya. Oke. Nah, karena kegiatan kita sudah berakhir, karena diawali dengan doa tadi, mari kita tutup dengan doa. Jadi, siapa yang mengikuti doanya? Coba. Baik, silakan Abrar. Dikarenakan kegiatan hari ini sudah berakhir, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Doa juga. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Abrar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dari Bapak minta maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.